Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Utami. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Prodi MPISM semester 4 di Institut Agama Islam Darul Ulum Kisaran Asahan. Kali ini saya akan memenuhi tugas dari Umi Wulansari, yaitu menjawab soal ujian akhir semester genap dengan mata kuliah Perencanaan Pendidikan. Jenis-jenis pendekatan dalam perencanaan pendidikan ada 3, yaitu yang pertama, pendekatan yang berdasarkan permintaan masyarakat. Menurut istilah, permintaan masyarakat terhadap pendidikan didasarkan pada tujuan nasional suatu bangsa sesuai dengan aspirasi sosial dan kemauan politik pemerintah. Dan bila proyeksi rencana didasarkan pada analisis kebutuhan individu terhadap pendidikan. Kemudian, faktor lain yang mempengaruhi kebutuhan pendidikan antara lain perubahan norma-norma budaya atau pandangan terhadap nilai-nilai pendidikan. Yang kedua yaitu berdasarkan kebutuhan tenaga kerja. Pendekatan kebutuhan ketenaga kerjaan mengutamakan adanya keterkaitan antara lulusan sistem pendidikan dengan tuntutan akan tenaga kerja pada berbagai sektor pembangunan. Pendekatan kebutuhan tenaga kerja dalam perencanaan pendidikan harus dapat menjamin setiap lulusan dapat terjun ke masyarakat dengan kemampuan untuk menjadi pekerja yang produktif. Ada beberapa alasan pendekatan kebutuhan tenaga kerja digunakan dalam perencanaan pendidikan. Antara lain yaitu yang pertama, pendidikan mempersiapkan peserta didik untuk bekerja. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang ketiga, adanya keterjalinan erat antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha. Hal ini tentu positif untuk meminimalisir terjadinya kesenjangan di antara keduanya. Baru yang keempat, digunakan sebagai penjamin keefektifan tenaga kerja, setidaknya membekali tenaga kerja dengan etika kerja. Baru yang kelima, proses pembelajaran atau layanan pendidikan di satuan pendidikan mempunyai aspek korelasional yang tinggi dengan tuntutan dunia kerja. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan berdasarkan nilai baik. Pendekatan ini digunakan untuk memungkinkan mengadakan perbandingan secara ekonomi, secara investasi yang diberikan kepada sektor-sektor ekonomis lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin bahwa alokasi sumber-sumber daya di antara sektor-sektor ekonomi yang berbeda disesuaikan dengan manfaat yang diharapkan. Jenis-jenis perencanaan pendidikan menurut sasaran dan tingkatnya. Menurut Matin, perencanaan pendidikan berdasarkan tingkatannya ada 3 jenis, yaitu yang pertama, perencanaan strategis. Berbagai upaya untuk mempersiapkan seperangkat keputusan di masa yang akan datang yang mempengaruhi keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi. Kemudian yang kedua yaitu perencanaan taktis. Upaya dalam mempersiapkan berbagai keputusan untuk kegiatan-kegiatan jangka pendek, terutama dalam mengalokasi berbagai sumber yang diperlukan dalam pencapaian tujuan. Kemudian yang ketiga yaitu perencanaan teknis. Upaya untuk mempersiapkan berbagai keputusan untuk dilaksanakan terutama dalam jangka waktu yang pendek dan untuk pelaksanaan tugas-tugas yang spesifik dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah ditentukan. Aspek demografi dalam keterkaitan perencanaan pendidikan. Demografi adalah catatan mengenai penduduk suatu daerah pada waktu tertentu. Faktor-faktor demografi diantaranya melalui sensus penduduk. Survei ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas untuk membantu dalam perumusan kebijakan, misalnya menentukan besar anggaran untuk bidang pendidikan. Yang perlu dipertimbangkan dalam penganggaran pendidikan yaitu yang pertama, menginventarisasi rencana yang akan dilaksanakan. Baru yang kedua, menyusun rencana berdasar skala prioritas pelaksanaannya. Yang ketiga, menentukan program kerja dan rincian program. Yang keempat, menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program. Yang kelima, menghitung dana yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, menentukan sumber dana untuk membiayai rencana. Cara membuat rencana tahunan di sebuah lembaga pendidikan.
Nah, ini ada beberapa poin, yaitu yang pertama mengumpulkan informasi dan analisis data. Jadi kita itu harus mengumpulkan informasi dulu. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan. Ini kebutuhan kita mau buat apa gitu. Jadi yang kita butuhkan itu apa. Baru yang ketiga, mengidentifikasi tujuan dan prioritas. Ini kita juga harus ada tujuannya kan, untuk apa gitu. Baru yang keempat, membantu alternatif penyelesaian. Jadi kita ini harus menyelesaikan, harus punya cara untuk menyelesaikannya. Baru yang terakhir, yang kelima, mengimplementasi, menilai, dan memodifikasi. Sampai disinilah hasil pemaparan ujian akhir semester saya. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.